saya sadari memang perusahaan saya itu terkait sama laporan keuangannya memang kurang detail. Makanya saya memutuskan untuk ikut kegiatan atau program ini, di mana bisa mendapat suatu ilmu yang bisa meminimalis pembayaran pajak kita yang dulunya besar mendekati nol, dan itu leges. Kalau kita tidak melakukan pembelajaran dari sekarang, kapan lagi? Jangan sampai pajak yang akan menggerus laba kita, akhirnya perusahaan kita menjadi failit, seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rio. Saya berasal dari Kalimantan Timur, tepatnya di kota Balikpapan. Bisnis saya adalah transportasi BBM, baik darat maupun laut. Oke. Mengapa Pak Rio memutuskan ikut workshop Professional Finance Director ini? Sebenarnya simpel ya. Saat ini mungkin khususnya dalam secara global bisnis ya, dan terutama khususnya bagi bisnis saya, pajak ini merupakan suatu komponen yang harus kita lewati dan harus kita bayar lah ya, bahasanya seperti itu, yang notabene saat ini dengan sistem yang baru yaitu Kortek lebih jelimet ya, lebih ruwet, dan banyak komponen-komponen yang harus kita benahi, khususnya dari laporan keuangan saya pribadi dan laporan keuangan perusahaan saya, dan terhadap posting-postingan itu sendiri, yang mengakibatkan pajak yang saya bayar sebelum-sebelumnya itu cukup lumayan besar, seperti itu. Makanya saya memutuskan untuk ikut kegiatan atau program ini, di mana bisa mendapat suatu ilmu yang bisa meminimalis pembayaran pajak kita yang dulunya besar menjadi mendekati nol, dan itu leges, seperti itu. Karena memang prinsipnya pajak itu berdasarkan legalitas, bukan berdasarkan lisan, seperti itu. Manfaat apa saja yang Pak Rio dapatkan di workshop PFD ini? Untuk manfaat sendiri cukup sangat berdampak ya. Ternyata memang dari pembelajaran ini kita bisa menyajikan laporan keuangan, khususnya performa perusahaan kita itu lebih detail, lebih detail dan lebih terarah. Jadi kita lebih mengetahui terkait sama performa kita ke depannya, apakah kita mau melakukan ekspansi, melakukan efisiensi, dan ke depannya menjadi perusahaan yang growth, yang dimana saat ini komponen pajak itu adalah merupakan komponen fixed cost. Nah, fixed cost ini yang menjadi problem kita, yang dimana fixed cost ini kalau memang ada ilmunya untuk bisa kita minimalis, kenapa enggak? Ternyata memang setelah mengikuti program ini banyak sekali slot-slot atau enggak, di mana itu bisa meminimalis yang ujungnya kita bayarkan untuk minimalis juga ke negara, dan itu resmi, seperti itu. Karena memang saya sadari memang perusahaan saya itu terkait sama laporan keuangannya memang kurang detail dan mendalam. Ternyata saat di pembelajaran ini banyak sekali banyak sekali slot-slot yang itu bisa kita gunakan, dan itu menjadi power kita untuk menambah pendapatan, bahkan seperti itu. Pendapatan yang leges dan luar biasa, seperti itu. Sebelumnya Pak Rio memahami pajak ini bagaimana Pak? Sebelumnya, apakah bayar aja atau gimana? Kalau pajak sih kemungkinan untuk saat sebelum mengenai ini sih saya melakukan pembayaran sebagaimana mestinya. Walaupun memang ada case-case yang saya saya tutupi untuk mendapatkan profit lebih, seperti itu. Namun itu tidak berlandaskan secara detail dan mendalam terkait sama underlayingnya yang akan kita gunakan pada saat pajak itu melakukan pemeriksaan kepada kita, kan gitu. Ternyata dengan pembelajaran ini kita bisa menyajikan laporan keuangan
secara menyeluruh dan itu mendetail dan legis bisa dipertanggungjawabkan seperti itu. Oke, baik. Dibandingkan dengan besarnya rupiah investasinya, seberapa besar manfaat workshop ini? Terkait sama investasi program ini sebenarnya sangat worth it banget ya. Kenapa saya bilang sangat worth it banget? Apa yang saya keluarkan untuk mengikuti program ini berbanding lurus terhadap apa yang saya dapatkan, terutama terkait sama pendapatan. Yang sebelumnya saya bayar pajak itu lebih besar, dengan pembelajaran ini saya bisa meminimalis payment itu, pembayaran itu, dan legis. Dan kalau itu dikonversi terhadap apa yang saya bayar terkait sama ikuti kegiatan ini, itu lebih menang banyak saya terkait nilai ekuivalen yang saya keluarkan untuk mengikuti program ini dengan apa yang saya bayar ke pajak seperti itu. Dan alhamdulillah dengan saya mengikut ini, itu manfaatnya luar biasa bagi saya pribadi, bagi perusahaan, dan mudah-mudahan kedepannya ini semakin growth dan banyak posting-postingan, banyak akun-akun yang akan kita sajikan, dan itu membuat profit kita semakin tebal lagi seperti itu. Ini Pak Rio, seandainya Pak Rio ini nggak mengikuti acara ini, terus ternyata materinya seperti ini, gimana perasaan Pak Rio? Ya terus terang nyesal ya. Kenapa nyesal? Saya bilang karena apa? Di sini pajak itu sesuatu yang pasti yang harus kita hadapi. Nah, apabila kita tidak bisa menghadapi itu dengan posisinya dengan ilmu, dengan kegiatan, atau tidak memahami terkait sama akuntansi yang notabene akan menjadi laporan pajak, otomatis kita akan disasarkan, bahkan dirugikan oleh pihak pajak itu sendiri, khususnya AR. Karena mungkin kita tahu AR itu sebagai penyelamat kita atau sebagai mediasi kita untuk konsultasi. Ternyata bukan. AR ini adalah merupakan orang yang di bawah lembaga pajak yang notabene itu harus mencari keuntungan sebesar-besarnya sesuatu yang harus kita bayar di pajak itu sendiri, seperti itu. Terakhir Pak, saran-saran untuk pengusaha senior di luar sana yang menurut Bapak ini kan udah mengikuti acara ini ya, acara VFG ini, saran-sarannya dari Bapak. Terkait sama rekan-rekan, khususnya teman-teman MNC, ayo belajar, perbaiki laporan keuangan kita, perbaiki neraca kita. Ternyata di situ banyak pos-pos yang bisa kita gunakan untuk meminimalis biaya, melakukan efisiensi, dan menebalkan margin kita. Bahkan di situ pula kita bisa melakukan proyeksi-proyeksi terhadap apa yang kita lakukan ke depannya, khususnya untuk ekspansi kegiatan bisnis kita, seperti itu. Jadi nggak ada ruginya untuk kita belajar di materi program pajak ini, karena apa? Itu akan berbanding lurus terhadap apa yang kita lakukan ke depan. Karena apa? Pajak itu akan kita lewati dan kita akan dapati setiap tahunnya, setiap bulannya, dan kita harus siap untuk menerima itu. Kalau kita tidak melakukan pembelajaran dari sekarang, kapan lagi? Jangan sampai pajak yang akan menggerus laba kita, akhirnya perusahaan kita menjadi pilot, seperti itu. Sekali lagi, saya mengajak teman-teman, khususnya para pengusaha yang ada di MMC, dengan kita perbaiki laporan keuangan kita perbaiki neraca kita paham terkait pajak ini, insya Allah kedepannya perusahaan kita semakin baik dan menjadi sesuatu perusahaan admire company yang kita tidak takut lagi bahwa omset besar itu bukan sesuatu kendala yang kita takuti. Ya, dan semangat sama-sama belajar. Kita kumpul di dalam circle ini. Semoga pelajaran ini menjadi wasilah kita semua dan menjadi pajak bukan suatu momok yang akan kita takuti. Harus tetap kita hadapi. Ternyata asik kok kita menghadapi pajak, asal kita jelas pembukuan dan underlayingnya. Mungkin itu yang dapat sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.